Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kelompok 4 akan melakukan video analisis populasi lichen makroepifitik sebagai bioindikator kualitas udara di kawasan Terminal Pinang Baris, Kota Medan dalam memenuhi mata kuliah toksikologi lingkungan yang beranggotakan yaitu Triutamistianingrum, Risa Tarisa, Dewi Indah, dan Amimah. Selamat menyaksikan. Pencemaran udara yang terjadi di terminal disebabkan bahan bakar bensin yang berasal dari berbagai jenis kendaraan bermotor. Nah, berbagai jenis gas yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan bermotor itu meliputi gas karbon dioksida, gas nitrogen dioksida, gas nitrogen monoksida, atau yang biasa dikenal dengan nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Nah, kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang sifatnya itu selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama bergerak itu mengeluarkan hasil pembakarannya. Oleh karena itu, kendaraan bermotor juga disebut sebagai sumber yang bergerak dari bahan pencemar. Asap kendaraan bermotor bisa mengeluarkan partikel PB atau yang biasa kita kenal dengan timbal, yang kemudian bisa mencemari udara. Nah, emisi dari timbal ini berasal dari pembakaran mesin sehingga menyebabkan jumlah timbal di udara yang berasal dari asap buangan kendaraan meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kontaminasi timbal dalam lingkungan adalah pemakaian mesin bertimbal yang masih tinggi di Indonesia. Percepatan pertumbuhan sektor transportasi, kepadatan arus lalu lintas, serta tingginya volume kendaraan bisa menyebabkan tingginya tingkat polusi udara. Nah, Kota Medan merupakan provinsi nomor 3 terpadat lalu lintas di Indonesia setelah Jakarta dan juga Surabaya. Jumlah bus dan mobil pengangkutan umum angkot yang keluar masuk setiap hari ke Terminal Pinang Baris di Kota Medan sebanyak 3.540 unit. Nah, dampak negatif dari kemacetan lalu lintas bisa menyebabkan tingginya tingkat polusi udara di lingkungan kota. Hasil emisi gas, pembuangan kendaraan bermotor akan meningkatkan kadar timbal di udara. Krom atau CR merupakan jenis logam yang sering sekali digunakan sebagai pelapis knalpot kendaraan bermotor. Krom dapat ikut terlepas ke atmosfer bersamaan dengan emisi kendaraan bermotor, khususnya yang berbahan bakar solar. Nah, krom ini menjadi salah satu jenis polutan logam berat yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan juga penyakit lainnya jika masuk atau terserap ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk menentukan kualitas udara di kawasan Terminal Pinang Baris Kota Medan, maka digunakan lichen yang merupakan makroepifitik sebagai bioindikator. Nah, lichen ini sebagai salah satu organisme yang digunakan sebagai bioindikator pencemaran udara. Lichen ini mempunyai sifat yang sangat sensitif terhadap pencemaran udara, di mana ia dapat menyerap gas dan partikel polutan secara langsung melalui permukaan talusnya. Penggunaan lichen sebagai bioindikator ini dinilai lebih efektif jika dibandingkan menggunakan alat atau mesin indikator ambien. Dalam pengoperasiannya, di mana mesin ambien itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga penanganan khusus. Nah, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan penelitian tentang lichen yang terdapat pada tegakan pohon mahoni sehingga dapat dijadikan bioindikator kualitas udara di kawasan Pinang Baris, Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dengan penelitian yang dilakukan di kawasan Terminal Terpadu Pinang Baris, Medan. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive sampling dengan kondisi udara yang berbeda. Metode yang dilakukan deskriptif dengan cara survei eksploratif dan inventarisasi terhadap jenis lichen pohon mahoni. Identifikasi lichen menggunakan rujukan dari Key to the Lichen General of Bogor, Cibodas, and Singapore menurut Shipman 2003 dan Glacier Franz Moses and Lichen menurut Phillips 1990. Laporan-laporan catatan yang berhubungan dengan lichen. Parameter yang diamati yaitu tipe morfologi talus secara makroskopis, mikroskopis, dan karakteristik habitat. Pola distribusi setiap jenis lichen menggunakan rumus rasio varian dengan nilai tengah menurut Odum 1993 dalam Hasarin 2014. Di dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana lichen menjadi suatu bioindikator pencemaran PB dan CR yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, yang dijelaskan melalui analisis data kuantitatif berupa angka yang didapat dari penelitian. Menurut Panjaitan 2012 mengatakan tingkat kepadatan lalu lintas berpengaruh terhadap keanekaragaman lichen yang ditemui pada pohon peneduh di jalan.
Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang didapat. Hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Pinang Baris Medan ditemukan 5 jenis lichen dari 4 famili pada tegakan pohon mahoni dan meliputi 4 famili. Tipe talus yang ditemukan yaitu tipe Foliosus sebanyak 3 jenis dan Crustosus sebanyak 2 jenis. Bisa dilihat di tabel 1 mengenai jumlah jenis lichen yang ditemukan di seluruh lokasi pengamatan. Berdasarkan tabel 1 ini, jenis Ochrolesia tartarea, Buellia canescens, dan Parmelia saxatilis ditemukan di 3 lokasi pengamatan. Tipe lichen dapat berbeda-beda di setiap lokasi penelitian, disebabkan karena perbedaan daerah tercemar dengan kepadatan kendaraan bermotor. Selanjutnya di tabel 2 menunjukkan perbedaan kadar PB dan CR yang ada dalam jenis lichen di tiap lokasinya dengan tingkat mobilitas kendaraan yang berbeda-beda juga. Berdasarkan tabel 2 ditunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda di tiap lokasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Pinang Baris Medan terhadap 3 titik pengamatan yaitu Jalan TB Simatupang, Jalan Pinang Baris, dan Jalan Swadaya diperoleh data-data yang ditunjukkan dalam tabel 3. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait hasil data tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa hubungan kepadatan lalu lintas dengan timbal dan krom yaitu semakin rendah kandungan timbal dan krom maka semakin rendah juga jumlah kendaraan yang lewat. Dan pembahasan selanjutnya yaitu terkait korelasi kepadatan lalu lintas dengan kandungan timbal dan krom lichen. Korelasi rendah terjadi karena jumlah kepadatan lalu lintas rendah. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan lalu lintas, maka akan semakin tinggi nilai konsentrasi timbal dan krom pada setiap talus lichen. Kenaikan tingkat kepadatan lalu lintas tidak diiringi dengan peningkatan akumulasi timbal pada talus lichen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kondisi jalan. Kondisi badan jalan yang sempit di lokasi ini menyebabkan tingginya kecepatan angin dan perubahan pola persebaran timbal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rahmawati tahun 2005, konsentrasi partikel timbal akan berkurang jika kecepatan angin tinggi sehingga akan menyebarkan partikel-partikel timbal ke wilayah yang lebih luas. AKD tahun 2014 menjelaskan ada 2 sumber utama yang berperan sebagai pencemaran udara di daerah perkotaan yaitu sumber bergerak dalam bentuk kendaraan bermotor dan sumber tak bergerak dalam bentuk industri dan domestik. Kesimpulan, hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 1. Ditemukan 5 jenis lichen dari 4 famili dan 2 tipe talus di kawasan Pinang Baris Medan. Yang kedua, korelasi timbal pada masing-masing talus lichen dengan kepadatan lalu lintas yang diperoleh sebesar 0,12 positif signifikan. Korelasi yang paling tinggi yaitu pada spesies Parmelia saxatilis dan paling rendah adalah Ochrolesia tartarea. Dan yang ketiga, korelasi krom pada masing-masing talus lichen dengan kepadatan lalu lintas yang diperoleh sebesar 0,08 positif signifikan. Korelasi yang paling tinggi juga terdapat pada spesies Parmelia saxatilis dan paling rendah adalah Ochrolesia tartarea.